Majelis Hakim juga mencecar saksi Susi soal kronologi saat Putri Chandrawati dikatakan tergeletak di depan kamar mandi saat di rumah Magelang. Hakim menyebut cerita Susi tidak masuk akal. Tanggal 7 Juli Ibu diatur supaya nggak ketahuan bohongnya, diatur, ngomong yang baik. Ibu jatuh di kamar mandi depan. Saudara Putri jatuh di kamar mandi di lantai berapa? Lantai 2. Lantai 2. Bagaimana dia jatuh? Saya tidak tahu, soalnya saya disuruh Om Kuat untuk ngecek ibu ke atas. Saya nemuin ibu udah keadaan kayak gitu, tergeletak di depan kamar mandi. Tergeletak di kamar mandi jam berapa tepatnya? Jamnya saya tidak tahu, soalnya malam. Pagi, siang, sore, malam. Malam. Habis maghrib atau sebelum isya? Habis maghrib. Habis maghrib. Saudara Putri jatuh. Siap, Mulia. Teriak. Kok teriak tidak, soalnya saya pas naik ke atas ibu udah keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Tergeletak di kamar mandi. Yang merintahkan saudara ke sana siapa? Om Kuat. Awalnya saudara ada di mana? Saya di dapur samping, mau masuk di dapur samping, mau masuk ke dalam dapur tengah, terus Om Kuat nyuruh saya dengan buru-buru untuk naik ke atas lantai 2 untuk mengecek ke dalam ibu. Apakah saudara Kuat, kenapa tiba-tiba nyuruh saudara? Apakah saudara Kuat sudah melihat Putri jatuh? Saya tidak tahu. Tahu dari mana kok tiba-tiba dia langsung perintahkan saudara untuk naik ke atas dan saudara melihat saudara Putri jatuh? Saya tidak tahu, tapi saya disuruh Om Kuat untuk Bi Susi itu apa, cek ibu ke atas gitu. Saya keburu-buru naik, terus nemuin ibu kayak gitu tergeletak di depan kamar mandi dalam keadaan tidak berdaya, kaki dingin, badan dingin. Iya, pertanyaan saya, kan saudara yang merintahkan kan adalah saudara Kuat. Siapa? Nah, tahu dari mana Kuat? Apakah saudara Putri berteriak dulu, Kuat tolong saya, atau siapa? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi tiba-tiba saudara langsung disuruh saudara Kuat untuk naik ke atas. Siap, Mulia. Dan saudara katanya dingin semuanya, emang saudara megangin? Megang tangannya ibu sama kakinya ibu, sambil meluk ibu, soalnya ibu dalam keadaan tergeletak. Saya panik dan nangis. Oke. Besar mana tubuh saudara Putri dengan tubuh saudara, besar mana? Ibu. Besar tubuhnya Putri. Tadi saudara bilang tergeletak di depan kamar mandi. Siap, Mulia. Saudara pegang, saudara peluk. Terus apa yang saudara lakukan? Saya teriak minta tolong sama omnya, Om tolong om gitu. Terus apa? Ibu udah mulai mendengar saya teriak-teriak. Ibu berkata, jangan Om Joshua gitu. Tapi pas saya manggil itu, ya udah saya manggil Om Kuat, tolongin ibu, baru Om Kuat naik ke atas. Saya belum nanya Joshua loh, kok saudara tiba-tiba langsung ngomong Joshua? Kan saya lagi. Kan saudara teriak. Siap. Terus? Teriak-teriak, terus Om Kuat naik ke atas untuk nemuin saya sama ibu. Terus Om Kuat nanya, Bi kenapa ibu gini? Saya nggak tahu Om, udah kayak gini gitu. Terus? Ya habis itu Om Joshua mau naik ke lantai 2 tapi dihalau sama Om Kuat. Dihalau, bagaimana cara menghalaunya? Om Kuat sambil ngomong, Om diapain ibu gitu. Tapi Om Joshua ngomong, saya nggak ngapa-ngapain ibu. Saya mau ngomong yang sebenarnya bukan begini kejadiannya gitu. Kalau saya pendengaran saya kayak gitu. Tapi saya kan di lantai 2 di depan kamar mandi masih sama ibu. Terus?
Habis itu saya ngomong, Om Kuat, udah Om, jangan ini ribut, tolongin ibu dulu. Terus sama-sama Om Kuat membantu ibu untuk memapah ke dalam kamar ibu. Saya mau nanya sama saudara, masuk akal nggak sih cerita saudara ini? Sementara saudara menemukan saudara Putri tergeletak, Siap, Mulia. saudara minta tolong, dijawab sama saudara bercerita tadi, saudara Kuat dengan saudara Joshua berantem, jangan kau naik. Masuk akal nggak? Saya minta tolong sama Om, tolong Om dari atas. Datanglah si Ketika Kuat. saudara minta tolong, kan berharap siapa saja yang mendengar suara saudara naik untuk membantu. Siap, Mulia. Betul kan? Siap. Kok saudara bisa memastikan bahwa di bawah saudara Riki menghalangi saudara Joshua? Tahu dari mana? Om Kuat naik ke lantai 2. Terus? Habis itu Om Kuat lihat Joshua mungkin di bawah mau Loh, naik ke kok atas. mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Kok anggap kami ini bodoh? Kan ketika tadi saya tanya, ketika saudara menemukan saudara Putri tergeletak, saudara berteriak berharap siapapun yang mendengar membantu. Tujuannya membantu untuk apa? Untuk menaikkan ke kasur, bukan ke tempat tidur? Siap untuk memapah ibu. Untuk memapah saudara Putri. Tapi saudara malah bercerita saudara Riki saudara Joshua saudara Kuat berantem dengan Joshua. Kan lucu. Nggak masuk di akal cerita gitu. Orang lagi tergeletak kok malah cerita soal berantem. Makanya kalau cerita itu pelan-pelan. Ya. Jadi saudara Kuat menurut cerita saudara itu kan datang tapi tidak membantu, tapi malah berantem sama Joshua. Kan begitu. Masuk akal enggak? Sementara saudara mengatakan, oh tubuhnya saudara Putri panas dingin, dingin semua. Saya raba, saya peluk. Kan begitu. Kok tiba-tiba saudara Riki, saudara teriak minta tolong, ada yang mau nolong, malah berantem di bawah. Nggak masuk akal itu cerita. Pertanyaan Pak Hakim, Joshua sudah sempat mengangkat seperti yang kamu terangkan di BAP. Sempat mau ngangkat. Gimana ceritanya sempat mau ngangkat? Sempat diangkat apa enggak? Belum, sempat mau ngangkat tapi sama Om Kuat dipenging, Om jangan ngangkat-ngangkat ibu gitu. Habis itu jadi gini, Om saya Kuat, potong dulu, saya potong lagi. Siapa? Kenapa kamu bilang di BAP penyidik bahwa Joshua sudah mengangkat Ibu PC? Coba, udah lupa lagi tuh. Tidak, saya Yang benarnya pikirannya yang mana? belum ini di PAP itu belum ingat pasti apa yang sebenarnya. Ini melalui ketua majelis ya. Saya harap ini dihadirkan terus di dalam persidangan ini. Terutama kami mau menggali motifnya ini, pembunuhan ini. Joshua sekarang di mana? Siapa? Joshua di mana sekarang? Sudah almarhum Pak, meninggal. Ingat itu, sudah almarhum dia ya. Siap. Ya. Kenapa dia jadi almarhum? Kalau di berita katanya Oh, di tembak berita. menembak. Saya kan berita. tidak, saya dengar dari berita tembak menembak. Gitu ya. Saya tahunya dari berita. Nah, jadi kembali ke Magelang tadi. Siapa? Tegaskan di sini ya. Sudah sempat diangkat Joshua atau belum? Karena ini penting ini. Sempet mau ngangkat tapi sama Om Kuat nggak ada yang ngangkat ibu. Ini ibu loh, baru Om Kuat, Om Joshua keluar pergi untuk nyari Om Richard. Kenapa jadi si Kuat yang melarang? Ini Kuat itu kok pengaruhnya besar sekali di situ. Saya tidak tahu, Mulia. Saya tahu Pak Hakim, ajudan istri jenderal itu sebenarnya harus perempuan juga. Nah, harus perempuan itu.
Di militer begitu, entahlah di kepolisian. Ajudan istri jenderal jadi laki-laki. Memang bisa begitu. Ada ajudan PC yang ini, yang perempuan enggak? Nggak ada mulia. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Terus enggak sempat diangkat tadi ya? Siap. Terus Om Joshua pergi. Tunggu dulu. Siap mulia. Jangan dulu, jangan. Enggak semua BAPM itu saya tanya. Siap. Nah, ya kan? Terus jarak si Joshua mau mengangkat itu gimana? Dia sempat menyentuh tangannya. Karena gini ya, keterangan ini akan kami konfirmasi dengan Ibu PC. Nah, semua nanti keterangan ini udah dicatat di sini, direkam lagi malahan. Jadi jangan sembarangan memberikan keterangan kalau nggak benar. Ini aja udah kelihatan salah satu BAPM ini nggak benar. Ya soalnya saat di PAP saya juga gugup dan takut juga. Oh, takut? Soalnya saya tidak Mana mengetahui. lebih takut kamu di sini daripada dia apa? Kan dia apa? Waktu diperiksa polisi. Takutan di PAP soalnya saya tidak tahu apa-apa. Pertama kejadian kan saya lagi panik juga, terus Panik juga. Jadi semua BAPM yang di penyidik nggak benar. pas orang tua saya Dengar meninggal dulu. juga. Karena kamu takut ya. Jadi semua keteranganmu yang di polisi itu gimana? Yang ini yang saya sebenarnya Om Joshua belum sempat ngangkat ibu, mau ngangkat ibu tapi Perasaan takut ini yang sekarang saya gali ya. Siapa yang memeriksa kamu di penyidik, di kantor polisi? saya tidak lupa namanya Pak. Lupa namanya. Berapa kali kantor polisi diperiksa? Saya lupa tapi sering. Sering. Di sana lancar-lancar aja memberikan keterangan. Siapa? Lancar-lancar. Tapi di sini kenapa nggak lancar? Coba kasih dulu jawaban yang bisa kami terima. Coba. Pak Hakim nggak marah kok, cuman kecewa saja kalau mendengar keterangan seperti ini. Memperumit jalannya persidangan ya. Habis Ini masih beruntung kamu nggak diperintahkan untuk dilakukan tersangka memberikan keterangan palsu sesuai dengan pasal 242 KUH pidana, ancaman hukuman 7 tahun. Susi diam saat hakim bertanya berkali-kali tentang anak bungsu Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Berapa sih anaknya saudara Putri itu? 4 sama yang kecil mulia. 4. Saya tanya, nomor 1 siapa? Mbak Trisa Sambo. Trisa. Terus nomor 2? Tribrata Sambo. Tribatra. Nomor 3? Datia Sambo. Tia. Datia. Datia. Terus yang keempat? Mas Arka. Umur berapa Arka? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Sejak kapan bergabung dengan ke rumah Saguling? Sejak bulan Juli. Om Kuat. Bukan, saudara Arka, anaknya yang nomor kecil. Sejak kapan? Dulu lahir di Bangka. Lahir di Bangka. Anaknya siapa yang melahirkan? Ibunya siapa yang melahirkan? Ibu Putri Chandrawati. Saudara bohong? Saudara sudah disumpah loh. Saudara jangan bohong. Siapa yang melahirkan? Banyak bohongnya saudara di sini. Kok diam? Ibu Putri. Saudara bertetap saudara Putri yang melahirkan.
Jawab yang serius. Siapa yang melahirkan Arka? Ibu Putri. Oke, saudara tetap. Kapan dia lahir? Bulan 3 2001. Tanggal 23. Di mana? Saya tidak tahu. Saudara tahu tanggal lahirnya, tapi saudara tidak tahu dilahirkan di mana. Hah? Makin terjebak saudara dengan kebohongan saudara. Tadi saudara menyebutkan ART-nya itu, siapa pengasuhnya? Sekarang belum ada pengasuhnya. Pada waktu bulan Juli kemarin siapa pengasuhnya? Suster. Iya, siapa namanya? Tidak tahu. Ya enggak? Betul tidak? Tahu nggak suster? Suster pengasuh. Iya, namanya siapa? Alif. Alif. Saudara nampak bohong. Dari tadi saya tanya siapa saja yang tinggal di situ, enggak disebut nama Alif. Baru sekarang saudara sebut. Kan udah keluar, Pak. Sejak kapan Alif keluar? Hah? Saya tidak tahu sejak kapan.